Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bu Aul. Kali ini saya akan mempresentasikan materi kalian terkait bab perbandingan. Bagi anak-anak yang hari Senin atau Selasa tidak bisa Ibu masuki kelasnya dikarenakan ada jadwal hari guru. Oke, kita langsung mulai saja ya. Kita masuk ke bagian presentasinya. Sebentar, Ibu share screen dulu. Wait, di mana share screen? Ibu jadi lupa. Oke, di sini ya. Di bagian ini. Oke. Diperbesar dulu. Oke, kali ini kita masuk materi perbandingan atau rasio. Pengertian perbandingan atau rasio. Jadi, yaitu perbandingan adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lainnya yang sejenis. Harus sejenis ya, untuk mengetahui besaran tersebut lebih besar atau kecilnya. Misalnya, intinya kalian membandingkan suatu besaran dengan besaran lainnya. Maksud sejenis di sini misalnya membandingkan tinggi dengan tinggi. Kemudian ada membandingkan berat dengan berat. Kemudian ada membandingkan waktu dengan waktu. Lalu ada membandingkan jumlah barang dengan jumlah barang. Nah, di sini dari kata tinggi dengan tinggi, berat bersama dengan berat, waktu dihitung dengan waktu dibandingkan dengan waktu. Nah, mereka kan sejenis ya. Kalau misalnya, tetapi kalau ibu membandingkan tinggi orang, tinggi misalnya membandingkan tinggi Adam dengan berat Yuda, kira-kira make sense gak? Sejenis gak? Karena dia tidak sejenis ya, berarti dia tidak bisa diukur perbandingannya. Paham? Jadi ukurnya yaitu yang sama jenisnya. Misalnya tinggi kamu dengan tinggi teman kamu, berat kamu dengan berat teman kamu, jarak tempuh waktu ke Bogor dan dari keluarga kamu dengan jarak tempuh ke Bogor dari saudaramu yang tinggalnya berbeda daerah. Nah, itu kan sama-sama jarak ya. Jadi, tidak boleh yang tidak sejenis kalau membandingkan suatu besaran ya. Oke, lambangnya bisa dilambangkan A titik 2B atau A per B. Bu, kalau misalnya yang dibandingin lebih dari 2 bagaimana, Bu? Boleh jadinya A banding B banding C. Kalau lebih dari 3 bisa jadi A banding B banding C banding D. Oke, kalau misalnya kalian bingung, kita langsung next ke contoh soalnya biar kalian tidak bingung. Kita next bagian mana nextnya? Oke. Nah, contoh soal yang pertama. Di sini, Ibu punya soal. Andi memiliki tinggi badan 160 cm, sedangkan Aldo memiliki tinggi badan 120 cm. Tentukan rasio atau perbandingan keduanya beserta selisihnya. Nah, kata-kata selisih, berarti selisih itu artinya apa? Dikurang. Berarti selisih Andi dikurang selisih Aldo. Yang besar dikurang yang kecil. 160 cm dikurang 120 cm sama dengan 40 cm. Nah, ini kan baru selisihnya ya. Kemudian kita tentukan rasionya. Nah, jangan lupa, tadi lambang rasio apa? A banding B. A titik 2B. Nah, A itu maksudnya nama yang dinotis pertama. Nama yang dinotis pertama itu si Andi. Makanya kalian harus tulis Andi dulu,
Baru banding nama yang kedua, Aldo. Andi, tingginya berapa? 160 cm. Banding Aldo tingginya 120 cm. Nah, kalau dalam rasio, kalian harus mencari perbandingan nilai paling terkecilnya. Terkecilnya. Jadi, kira-kira 160 sama 120 masih besar gak angkanya? Masih ya, karena masih besar, kita harus bagi dulu. Yaitu yang pertama, kita bagi 10. Sama-sama, kanan dan kirinya kita bagi dengan 10. Intinya, baginya harus dengan angka yang sama ya, di kanan dan kirinya. 160 bagi 10 berapa? 16. 120 bagi 10 yaitu 12. 16 banding 12 masih bisa diperkecil gak, nak? Masih bisa. Sama-sama kita bagi 2. 16 bagi 2, 8. 12 bagi 2, 6. Jadinya 8 banding 6. Kira-kira masih bisa diperkecil lagi gak? Masih bisa ya. 8 sama 6. Kira-kira sama-sama bisa dibagi berapa? Masih bisa dibagi 2, yaitu 8 bagi 2, 4. Dan 6 bagi 2, yaitu 3. Nah, 4 banding 3. Masih bisa diperkecil nggak? Kalau tidak bisa, maka rasionya 4 banding 3. Kalian tulis rasio sama dengan 4 banding 3. Selisih 40 cm dari yang ini. Sampai sini paham? Oke, lagi ya biar makin paham ya. Oke, Dimas memiliki 12 apel. Terus Tian memiliki 9 apel. Adi memiliki 3 apel. Rama memiliki 15 apel. Dan Doni memiliki 6 apel. Tentukan rasionya. Rasionya yaitu kita cari perbandingan nilai terkecilnya. Kita tulis jawab. Nama yang dinotis pertama itu siapa? Dimas. Makanya Ibu tulis di sini Dimas yang pertama. Lalu ada yang kedua, Tian. Dimas banding Tian. Yang ketiga banding Adi. Makanya Adi di sini Ibu tulis. Banding siapa lagi nama keempat? Rama. Banding Doni. Nah, semua namanya sudah diurutkan, kita masukkan perbandingan buahnya. Dimas tadi 12 apel, kita tulis di sini 12. Tian 9 apel, kita tulis di sini 9. Adi 3 apel, kita tulis di sini 3. Rama 15 apel, kita tulis di sini 15. Dan Doni memiliki 6 apel, kita tulis di sini 6. Nah, dari 12, 9, 3, 15 banding 6. Kira-kira kelima angka ini bisa sama-sama kita perkecil? Bisa ya. Sama-sama kita bagi dengan 3. Kita bagi semua angkanya dengan angka 3. 12 bagi 3 berapa, nak? 4. 9 bagi 3 banding 3. 3 bagi 3, 1. 15 bagi 3, 5. 6 bagi 3, 2. Nah, kira-kira dari 4 banding 3 banding 1 banding 5 banding 2 masih bisa diperkecil nggak? Oke, jawabannya tidak bisa. Jadi, angka ini merupakan rasionya. Ditulis. Ditulisnya berdasarkan urutan pertamanya ya, nah. Jangan diurutin 1 banding 2 banding 3 banding 4 banding 5. Tapi sesuai dengan urutan nama yang dinotis pertama. Sampai sini paham? Oke, lanjut ya. Soal yang ketiga. Ayah berkendara menuju Bogor dengan waktu perjalanan 2 jam. Sedangkan paman pergi ke Bogor dengan waktu 240 menit. Nah, tentukan rasionya. Kira-kira dari jam dan menit sejenis gak?
Karena dia belum sejenis, maka kita ubah dulu dari menit menjadi jam. Oke? 1 jam itu berapa menit, Nak? 1 jam itu 60 menit. Makanya, karena Paman 240 menit, 240 menit ini kita bagi dengan 60 menit. Sama dengan berapa jam? 4 jam. Bu, kalau misalnya aku jamnya mau yang dijadiin menit, bukan dijadiin jam semua, boleh nggak? Boleh. Jadi intinya yang penting satuannya sama. Oke, lanjut. Karena kita sudah jadikan jam dua-duanya, ayah 2 jam, paman yang awalnya 240 menit menjadi 4 jam. Sekarang kita tulis perbandingannya. Ayah banding paman. Ayah banding paman. Ayah 2 jam banding 240 menit. Kita ubah menjadi jam, yaitu 2 jam banding 4 jam. Kira-kira sama-sama bisa diperkecil 2 jam dan 4 jam ini? Sama-sama kita bagi dua. Wah, pintar. 2 bagi 2, 2 jam bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Makanya rasionya 1:2. Sampai sini aman ya, Nak? Oke. Nggak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Lanjut ya. Kita lanjut. Sebentar. Ibu exitin dulu pulpennya. Ya, banyak coret-coretan ternyata. Gimana nih? Ibu hapus dulu deh. Ibu hapus dulu semua coret-coretannya. Lalalala. Oke, sudah dihapus. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ayah memiliki permen sebanyak 60 buah. Permen tersebut akan diberikan kepada Andi dan Aldi dengan perbandingan 1:2. Tentukan masing-masing permen yang didapat mereka. Oke, ingat ya, dalam perbandingan atau rasio, kita tulis dulu perbandingannya. Nama yang dinotis pertama siapa? Andi. Makanya Ibu tulis di sini Andi dulu. Baru dibanding yang kedua, Aldi. Oke, Andi, perbandingannya berapa? Angka yang dinotis pertama, 1:2. Oke, step selanjutnya adalah caranya kita cari total perbandingannya. Total perbandingan berarti perbandingannya kan 1:2 kan? Kita jumlahin mereka. Jadi namanya total berarti ditambah dong. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Fungsi ini akan dipakai untuk di apa, Bu? Di angka bawah nanti. Di sini. Oke, Andi. Kita hitung yang punya Andi dulu. Berapa sih kira-kira Andi mendapatkan banyaknya buah? Oke, Andi berapa perbandingannya, Nak? 1. Makanya Ibu tulis di sini 1. 1 per total perbandingannya tadi. 1/3. 1/3 dikali 60 buah. 60 buah dapat dari mana? Dapat dari soalnya. Oke. Sampai sini paham? Oke. Sekarang tinggal kita hitung. 1 dikali 60 sama dengan 60. 60 baru dibagi 3 sama dengan 20 buah. Jadi buah yang didapat Andi yaitu 20 buah. Lanjut, tadi kan sudah menghitung Andi. Sekarang kita hitung yang Aldi. Aldi sama dengan perbandingan Aldi berapa? 2 kan? Aldi 2. Kita pindahin ke sini. 2. Aldi, 2/3. 3 dapat dari mana yang tadi? Total perbandingannya 2/3 dikali 60 buah. Masih sama ya, 60 buah dapat dari soalnya juga. 2 kali 60 berapa, Nak? 120. 120 bagi 3. 12 bagi 3 sama dengan 4. 40. Jadinya jawaban Aldi 40 buah. Sampai sini paham? Oke, paham. Alhamdulillah. Kemudian, lanjut.
Biar makin paham, kita lihat soal yang kedua yang mirip-mirip. Oke, ibu memiliki uang sebesar Rp150.000. Uang tersebut akan diberikan kepada kakak dan adik dengan perbandingan 3:2. Tentukan masing-masing uang yang didapat mereka. Ingat ya, dalam perbandingan jangan lupa ditulis perbandingannya terlebih dahulu. Nama yang dinotis pertama siapa, Nak? Nama kakak. Baru yang kedua banding adik. Kakak, perbandingannya berapa? Angka yang dinotis pertama 3 banding 2. Oke, sampai sini paham? Lanjut ke bagian total perbandingan. Total perbandingan, perbandingannya kan ini. Yang namanya total berarti ditambah. 3 tambah 2 sama dengan 5. Oke. Sekarang tugas kita mencari berapa banyak sih uang yang didapat kakak. Oke, kakak. Perbandingannya berapa? 3. 3 kita tulis. 3 per total perbandingannya tadi 5. 3/5 dikali 150.000. Pertama, kita hitung perkaliannya dulu. 3 kali 150 berapa, Nak? 450.000. Bu, ini kan angka nolnya banyak ya. Oke, fokus di angka 3 kali 15 saja. 3 kali 15 kan 45 kan? 45 baru sisa nolnya. Kita salin di sini. Makanya jawabannya 450.000. Baru dibagi 5. 45 dibagi 5 sama dengan 9. Nolnya kita pindahin jadi 90.000. Kakak uangnya yang didapat dari ibu yaitu 90.000. Sedangkan kita sekarang mencari nilai uang adik yang didapat. Adik perbandingannya berapa? 2. Kita tulis di sini. 2 per total perbandingan tadi 5. Baru dikali 150.000. Kita kalikan dulu. 2 kali 15 berapa? 30. Oke, 0,4 disalin 300.000 sehingga hasilnya 1, 2, 3, 4. Kita salin. 300.000. Semuanya jadi 300.000, Bu. Baru dibagi 5. 30 bagi 5 sama dengan 6. Sisa nolnya kita salin ke bawah. Jadi jawaban uang adik yaitu 60.000. Sampai sini paham, nak? Alhamdulillah kalau semuanya paham dan senang. Lanjut yang terakhir, contoh soal yang terakhir. Yuk semangat ya anak-anakku. Lagi hari gurunya jadi 2 hari. Ibu nggak bisa masuk deh ke kelas kalian di salah satu harinya. Oke, ini adalah soal yang terakhir. Ibu hapus dulu coret-coretannya. Sebentar, la 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 la, du 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 du. La 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 la. Sebentar ya, Nak. Oke, yang aus, yang lapar, boleh sambil nyemil, boleh sambil makan, sambil minum. Yang penting kalian belajar. Oke, Ibu sudah selesai mencoretnya. Mencoret, menghapusnya. Oke, contoh soal yang terakhir, yaitu... Tada! Oke, ayah membeli 2 gelas kopi dengan harga 30.000. Berapakah harga kopinya ibu kurang ketik? Kopi jika ayah membeli 4 gelas. Oke, kita tulis dulu perbandingannya. Ingat ya, Nat, tadi lambang perbandingan kan ibu bisa tulis A banding, aduh, nolnya, titik duanya. A banding B kan? Atau A per B. Iya ga? Nah, di sini ibu tulis bagian A per B aja ya. Kita coba pakai yang konsep lambang A per B. Oke,
Ayah membeli 2 gelas kopi. Duanya kita taruh atas. 2 gelas kopi dengan harga 30.000. Kira-kira sama-sama bisa diperkecil? Bisa. Sama-sama dibagi dua. Makanya ibu tulis di sini dibagi dua. 2 bagi 2 berapa, nak? 1. 30.000 dibagi 2 yaitu 15.000. Jadi harga 1 gelas kopi sama dengan 15.000. Nah, ini dia hasilnya, tapi belum selesai karena pertanyaannya 4 gelas kopi. Sehingga karena 1 gelas kopi itu 15.000, berarti 4 gelas tinggal dikaliin 15.000. 4 kali 15.000 sama dengan 60.000. Paham ya? Oke, lanjut soal yang kedua. Biar makin paham lagi. Ibu membawa 5 buah cookies dengan harga 150.000. Berapakah harganya jika ibu membeli 3 cookies? Oke, kita salin dulu di sini 5 buah cookies atau biskuit. Kita tulis di atas 5. Baru per lambang perbandingan atau rasio 5 per harganya 150.000. Tulis di sini 150.000-nya. Oke, 5 per 150.000. Kira-kira masih sama-sama bisa diperkecil? Bisa ya, sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5 berapa, nak? 1. 150 dibagi 5 sama dengan 30.000. Fokus di 15 bagi 5 aja. 15 bagi 5 berapa? 3. Sisa nolnya kalian salin di bawah. Kalau kalian agak capek kalau mau bagi. Sebentar ya, ibu minum dulu. Ibu aus. Oke, lanjut. Jadi harga 1 cookies itu 30.000. Berhubung 1 cookies 30.000, yang ditanya 3 cookies. 3 cookies, 1 cookies 30.000. Berarti 3 cookies tinggal dikali 30.000 sama dengan 90.000. Yeay, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah ya Allah, anak-anakku pada bisa semua. Terima kasih ya, nak. Oke, alhamdulillah materinya sudah selesai ya. Silahkan dicatat di buku tulisnya dan dipelajari karena semua yang ibu barusan kasih contoh soal dan pengertian serta jenis-jenisnya akan keluar pada ulangan akhir semester nanti. Oke, sekian dari Ibu Aul. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya jangan lupa ya, ketika mengerjakan esai, WAJIB, wajib pakai cara. Oke, terima kasih ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ibu jadi lupa deh cara stop recordingnya. Oke,